Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semua hari ini? Kabar saya sehat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Ya, sebelum kita memulai akan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita memulainya dengan doa. Doa ini dipimpin oleh salah satu anak, silakan. Ya, semua dalam posisi berdoa. Teman-teman, hari itu mari kita berdoa. Kita terima kasih ya Tuhan karena Kau telah melindungi kami dari rumah perjalanan hingga sampai di sekolah dengan selamat antara kami. Amin. Ya, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih banyak. Ya. Jadi hari ini semua hadir? Tidak. Ada berapa orang yang tidak hadir? 2. 2 orang. Yang satunya siapa? Satu siapa? Satu Yanes, satu mereka 2 kenapa? Ada yang tahu informasi? Sakit? Brian ya, Brian sakit, sedangkan Yanes ada. Iya. Semua bangun berdiri dulu. Semua bangun berdiri. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita nyanyi dulu, kita speaking dulu ya. Bergeser ke sini. Semua ikut. Tiki bam bam, tiki boom, tiki bam bam, tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki bam bam boom. Ya, ya, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali di tempat masing-masing. Tangan sekali lagi, tangan sekali. Ya, sebelum Ibu kasih tahu hari ini anak-anak akan belajar tentang apa, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira semua anak-anak pernah melakukan sesuatu? Pernah melakukan sesuatu? Coba jelaskan kasih Ibu, pernah lakukan apa? Tiba air, apa lagi? Cuci piring, masak. Itu di rumah, kalau di sekolah? Buat sesuatu, melakukan sesuatu selain dari belajar. Iya, cabut rumput dan lain-lain. Jadi, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang memahami atau mengenal cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional itu adalah melakukan segala sesuatu dari atau mengurutkan segala sesuatu dari langkah-langkah sampai dengan hasilnya. Iya. Coba Ibu minta satu anak maju ke depan. Ada yang bisa bantu Ibu? Satu saja. Siapa yang bersedia? Oke, Dimas, silakan maju. Dimas berdiri di depan sini. Ibu bilang apa, baru Dimas lakukan. Artinya Dimas melakukan sesuai dengan perintah. Oke, iya. Lompat 2 kali ke depan. Ibu ulangi. Lompat 2 kali ke belakang. Lompat 4 kali ke samping kiri. Lompat 6 kali ke samping kanan. Iya. Sekarang teman-teman sudah perhatikan, no? Dimas tadi buat apa? Lompat. Dimas melompat sesuai dengan Perintah.
Dimas diam ya, Dimas tidak melakukan apa-apa. Berarti kalau ibu bilang, ibu kasih perintah tidak jelas, berarti Dimas buat apa? Iya, Dimas tidak melakukan apa-apa. Jadi supaya kalian melakukannya dengan benar, berarti perintahnya harus jelas. Ya, tepuk tangan buat Dimas. Silakan Dimas. Dia melakukan pola angka 2 itu bilang lompat 2 kali ke depan, 4 kali ke samping kiri dan 6 kali ke samping kanan. Berarti pola 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ya, tadi kalau ibu kasih perintahnya tidak jelas, maka teman tadi tidak buat sesuatu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu harus sesuai dengan perintah yang jelas. Bisa paham? Bisa. Ya. Ibu punya video pembelajaran di sini. Ibu minta semua perhatikan di depan. Masih banyak yang salah mengira bahwa untuk mengasah berpikir komputasional harus untuk membiasakan anak berpikir komputasional tidak selalu menggunakan alat. Yang terpenting adalah menerapkan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas menggunakan satu contoh kegiatan, yaitu membuat roti lapis, makanan yang terbiasa dilihat oleh anak sehari-hari. Roti lapis. Pengenalan pola dengan menyusun bahan-bahan roti lapis dengan pola tertentu secara berulang. Ya, kalau rotinya ada, nah tapi kalau pola yang diulang ini ada berapa? Nih, 4. Iya betul, ada 4. Selanjutnya, ajak anak untuk bercerita pengalaman membuat roti lapis dengan menajamkan fokus pada hal yang penting. Ini termasuk dalam mengasah kemampuan abstraksi pada anak. Dengan secara bertahap tingkatkan kompleksitasnya. Yuk sama-sama kita mengasah kemampuan berpikir komputasional untuk menyiapkan anak menghadapi masa depan. Iya. Sudah semua? Sudah lihat? Ya. Hari kira-kira mereka berbicara tentang apa tadi? Cerita tentang roti lapis. Di video itu ibu dia melakukan atau bermain dengan anak-anaknya, yaitu melakukan perintah. Tadi ada satu anak yang jadi robot seperti yang tadi ibu kasih contoh di Dimas. Dimas maju itu adalah sebagai robot. Jadi Dimas melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah. Jadi prinsip-prinsip berpikir komputasional itu tadi ada yang pertama, yaitu dekomposisi. Apa? Dekomposisi. Yang kedua tadi apa tadi? Yang tadi di video. Yang tadi Dimas lompat itu melakukan apa tadi? Ya, melakukan apa yang diperintah, yaitu yang tadi Dimas lompat itu melakukan sesuai dengan pola. Apa? Pola. Kemudian yang ketiga berpikir abstraksi. Apa? Berpikir abstraksi itu artinya dia berpikir yang pentingnya saja. Kalau tadi dekomposisi itu adalah dia melakukan sesuatu dari langkah yang besar menjadi langkah yang kecil. Artinya dia menyusun dari mulai salada, daging, saus, roti sampai dengan yang terakhir. Kemudian berpikir abstraksi itu artinya dia hanya mau berpikir hal yang penting. Artinya dia lihat itu roti lapis di situ, dia hanya mau langsung makan. Dia tidak mau berpikir, oh ini roti lapis, ini prosesnya dari mana.
Kemudian berpikir algoritma. Berpikir apa? Algoritma. Berpikir algoritma itu artinya dia melakukan sesuai dengan langkah-langkah. Hari ini anak-anak tadi belajar tentang apa tadi yang Ibu omong, berpikir tentang apa? Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum itu Ibu punya satu lagi media pembelajaran. Nanti anak-anak perhatikan, setelah itu ada lembar kerja yang harus anak-anak selesaikan. Semua ternyata banyak penduduk Indonesia sudah menyikat gigi setiap hari. Namun menyikat gigi dengan pasta gigi berfluorida dan sikat gigi berpolusi atau berbau asam dapat membunuh kuman dan membuat gigimu kuat. Letakkan pasta gigi sepanjang bulu sikat gigimu. Lalu ikuti cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sikat permukaan gigi ke depan dari arah bulu sikat gigi. Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Sikat permukaan punya gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan ke belakang. Sikat bagian gigi depan dengan gerakan mencukil dari bulu sikat gigi. Jangan lupa sikat bagian lidah karena tempat bakteri berkumpul. Sikatlah gigimu selama 2 menit. Ketika menyikat gigi, cukuplah dengan air agar menghemat air. Setelah menyikat gigi, jangan telan pasta gigimu. Berkumurlah 1 kali agar kandungan pasta gigi dapat menempel lebih lama dan mencegah gigimu berlubang. Dari video itu kita belajar, ada yang tahu itu dengan cara berpikir apa? Tadi yang Ibu bilang ada dekomposisi, ada pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Dekomposisi. Tadi belajar tentang, yang tadi video itu menyikat gigi itu tentang apa? Algoritma, yaitu menyelesaikan segala sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan. Bisa paham? Bisa. Iya. Sekarang Ibu mau kasih lembar kerja. Ibu minta dalam bentuk kelompok, jadi nanti ada 4 kelompok ya. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Ya, semua sudah dapat lembar kerja? Sudah ya. Di situ langkah-langkah menyikat gigi. Tadi semua sudah nonton langkah-langkah dari awal sampai akhir. Sekarang tugas kalian adalah ambil gunting, masing-masing kerja dalam bentuk kelompok. Gunting gambar bagian bawah, setelah itu susun dan tempel di bagian atas. Bisa paham? Ya, silakan kerja. Susun tadi pertama buat apa? Bagi ke teman, yang pertama siapa, yang kedua siapa, langsung tempel. Nanti setelah ini salah satu kelompok maju presentasi DP yang hasil, kelompok yang lain menanggapi apa itu benar atau salah. Semuanya sudah selesai. Kalau begitu duduk kembali di tempat yang rapi. Silakan duduk kembali di tempat. Sekarang ya, kelompok mana yang mau presentasi?
Iya. Baca apa itu langkah-langkah? Langkah-langkah sikat gigi. Yang pertama buat apa dan Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Nikmati dengan gerakan naik turun. Gunakan gerakan memutar. Sikat permukaan gigi di bawah. Sikat permukaan gigi di atas. Bersihkan bagian lidah. Berkumur dengan air. Nikmati senyuman gigi yang bersih. Iya, tepuk tangan buat kelompok depan. Ada yang menanggapi? Kelompok 1, apa hasil yang disampaikan oleh kelompok 4 itu benar? Kalau langkah yang keempat dengan kelima itu tertukar ya. Sebenarnya langkah yang pertama itu sikat duluan dari atas, baru yang berikutnya dari bawah. Setelah itu kemudian bersihkan lidah, kumur, dan hasilnya giginya bersih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Kira-kira hari ini setelah anak-anak dapat mempelajari apa itu cara berpikir komposisional, apakah anak-anak mau belajar lagi? Mau lagi tentang dekomposisi, abstrak, algoritma, dan pola? Mau? Mau belajar lebih banyak lagi? Tepuk tangan dulu. Kemudian, kira-kira hari ini perasaan anak-anak gimana? Senang ya. Senang karena hari ini senang karena apa? Bisa nonton. Nonton apa? Ya, nonton video pembelajaran tentang cara membuat roti lapis dengan berpikir dekomposisi, abstrak, pola, dan algoritma. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita akan bertemu lagi besok dengan pelajaran berikut. Tadi kita memulainya dengan doa, maka kita juga harus menutupnya dengan doa. Sebelum berdoa semua bangun berdiri, kita menyanyi satu lagu. Lagu apa anak-anak mau? Ada 7 kebiasaan kok? Ya, mulai. 1, 2, 3. Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ya, tepuk tangan. Tadi dibuka oleh Seril, doa oleh Seril. Sekarang minta yang lain lagi untuk tutup kita dalam doa. Setelah selesai. Silakan. Siapa yang bersedia? Alvin maju. Ya. Ya. Semua dalam posisi berdoa ya. Berdoa mulai. Amin. Ya, terima kasih Alvin. Silakan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.